03240172, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Hours later. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan praktik atau aktivitas yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan tujuan utama satu, mengidentifikasikan dan memikat pegawai yang potensial. Di sini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang pertama, menurut Henry Shimamura tahun 1997 dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan yang kedua, menurut Serge Monhom tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rekrutmen didefinisikan sebagai aktivitas dan proses pencarian sumber daya manusia dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dilakukan dengan seksama untuk dipekerjakan pada suatu jabatan. Berikut saya lampirkan tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Nah, agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat, tak jarang rekrutmen pun harus melalui beberapa tahapan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rekrutmen internal. Apa itu rekrutmen internal? Rekrutmen internal yaitu karyawan terbaik untuk mengisi posisi yang lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Posisi yang lowong dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap cocok untuk memotivasi karyawan yang lain, dan karyawan lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada rekrutmen eksternal. Apa itu rekrutmen eksternal? Rekrutmen eksternal yaitu perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan perlu merekrut dari lingkungan eksternal jika tidak ada karyawan di perusahaan internal yang cocok untuk mengisi posisi yang diinginkan. Nah, selanjutnya rekrutmen juga ada 5 metode. Metode yang pertama yaitu iklan. Iklan yaitu salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal. Adalah penggunaan iklan yang dicetak di surat kabar lokal, nasional, ataupun internasional. Yang kedua ada metode rekomendasi dari internal perusahaan. Dalam pengaturan di luar, manajemen dapat membuat rekomendasi kepada karyawan. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan yang membutuhkan pekerja terkadang juga membutuhkan jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang membutuhkan pekerja beralih ke sekolah atau perguruan tinggi
untuk menarik calon karyawan potensial. Dan yang terakhir, yang kelima, lembaga pemerintahan. Kantor ketenaga kerjaan publik di lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja dari orang yang mereka sayangi. Selanjutnya, di dalam rekrutmen juga ada alasan-alasan yang perlu diperhatikan. Ada 5 alasan dasar rekrutmen. Alasan yang pertama yaitu berdirinya organisasi baru. Yang kedua yaitu adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru. Dan yang keempat, adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Nah, selanjutnya rekrutmen juga ada hambatan yang perlu diperhatikan karena proses pengrekrutan karyawan yang dilakukan oleh tim HRD bukanlah hal yang mudah. Ada 5 hambatan rekrutmen. Dan hambatan yang pertama yaitu proses rekrutmen terlalu rumit. Kenapa rumit? Karena kendala pertama yang sering dialami adalah proses rekrutmen yang sangat-sangat rumit. Dan hambatan yang kedua yaitu kandidat terlalu banyak. Jika peminat lowongan pekerjaan yang dibuat oleh suatu perusahaan sangat tinggi, jumlahnya ini bisa menjadi suatu kendala juga. Selanjutnya, yang ketiga, ada pendapatan kandidat yang terlalu sulit. Pada proses pengrekrutan karyawan, perusahaan terus membutuhkan data karyawan, baik itu data umum maupun yang sifatnya personal. Dan yang keempat, kurang melakukan follow up. Kendala berikut ini yang sering terjadi adalah kurangnya tim HRD melakukan follow up kepada kandidat yang potensial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu susah mendapatkan kandidat yang pas. Karena kendala rekrutmen berikutnya adalah sulitnya mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Itu emang sangat sulit ya untuk menemukan yang cocok dan yang pas, itu emang agak sulit. Selanjutnya, di dalam rekrutmen juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan proses rekrutmen. Yang kedua, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, meninjau lamaran yang telah masuk. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, memeriksa referensi latar belakang pelamar. Yang keenam, menggambari pihak pelamar. Yang ketujuh, orientasi dan penempatan. Nah, jadi semua materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari atau menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Sumber rekrutmen dalam mengisi jabatan yang kosong berasal dari sumber internal dan eksternal. Oh my god! Wow! Nah, mungkin sukma materi tentang rekrutmen ini merupakan sukma materi yang terakhir yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian materi saya yang bisa sampaikan pada kali ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Imradawati Subrata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.